Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Kotronada dengan NIM 1120147 dari kelas HKID IAIN Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi ilmu kalam dengan tema Kalam Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, riwayat hidup Ibnu Hambal. Ibnu Hambal atau Ahmad Ibnu Hambal, ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ibunya bernama Sohifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur Asy-Syaibani, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Aqabah bin Sya'ab bin Ali bin Jatlah bin As'ad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Ibnu Hambal pertama kali menguasai ilmu yaitu ilmu Al-Quran. Beliau hafal pada usia 15 tahun. Kemudian beliau mulai berkonsentrasi belajar ilmu hadis pada awal usia 15 tahun pula. Pada usia 16 tahun, ia memperluas wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal di daerah Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Ibnu Hambal dikenal sebagai seorang yang zahid, teguh pendirian, wara, serta dermawan. Karena keteguhannya, ketika Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan madhab Mu'tazilah, Ibnu Hambal menjadi korban mihnah atau inquisition. Dalam sejarah Islam, mihnah dijalankan oleh pemerintah Al-Ma'mun untuk menguji keyakinan para ulama hadis mengenai hakikat Al-Quran, apakah diciptakan makhluk atau bukan. Selanjutnya, riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah yaitu Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Khodar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah itu dinisbahkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima. Kemudian Ibnu Taimiyah lahir di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Para ulama merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukannya di istana gubernur Damaskus karena telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya. Selanjutnya, pemikiran teologi Ibnu Hambal. Pemikiran teologi Ibnu Hambal itu ada dua. Yang pertama, tentang ayat mutasyabih, dan yang kedua, tentang status Al-Quran. Pemikiran Ibnu Hambal tentang ayat mutasyabih. Ibnu Hambal memahami ayat Al-Quran itu lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara atau kaifiyat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pemikiran Ibnu Hambal tentang status Al-Quran. Ibnu Hambal mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bagi Ahmad bin Hambal, iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman dapat bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik.
dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Selanjutnya, pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak pada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya ada 3 generasi saja, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Yang terakhir, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memiliki pemikiran tentang sifat Tuhan. Di antaranya, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan seperti Al-Awwal, Al-Akhir, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.